Bab 451. Saatnya membersihkan. Grup Yanchen tidak hanya dapat diakses oleh staf internal, ada banyak orang lain yang datang untuk menangani bisnis. Selama mereka mendaftar, mereka dapat masuk dan keluar dengan bebas. Namun, kedua petugas keamanan ini menghalangi jalan Jerry Yang dan Charles Ma, jelas dengan sengaja. Bahkan jika Jerry Yang tidak ingin membuat masalah, dia tidak bisa menahan amarahnya saat ini. Kapan grup Yanchen, yang didirikan oleh ibunya, merosot ke titik di mana seorang petugas keamanan di level terendah perusahaan bisa begitu sombong dan mendominasi? Enyahlah. Charles Ma tiba-tiba melangkah maju dan berteriak dengan marah, sambil mendorong tangannya ke depan. Buk, buk, buk. Sebelum kedua petugas keamanan itu bisa bereaksi, mereka merasakan dada mereka ditutupi oleh tangan yang besar, diikuti oleh kekuatan yang kuat meledak di dada mereka. Mereka bahkan memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan dan tiba-tiba mundur. Pada saat mereka sadar kembali, Jerry Yang dan Charles Ma telah memasuki grup Yanchen, hanya menyisakan punggung mereka. Pupil mata keduanya menyusut. Mereka saling memandang dan mereka melihat ketakutan di mata satu sama lain. Mereka telah melalui ribuan seleksi sebelum mereka terpilih menjadi petugas keamanan grup Yanchen. Mereka sudah bukan orang biasa, tapi pengawal yang sangat kuat. Pada saat ini, Charles Ma hanya menggunakan tangannya untuk mendorong, dan mereka mundur beberapa langkah. Aku merasa dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya tadi. Setelah beberapa saat, salah satu petugas keamanan berkata dengan wajah muram. Petugas keamanan lain juga menganggukkan kepalanya dan berkata, jika kita baru saja bergerak, aku khawatir kita akan menjadi cacat. Pemuda itu, dia sangat kuat. Sebelum wakil GM Song pergi barusan, matanya telah mengisyaratkan kepada mereka untuk tidak membiarkan Jerry Yang dan Charles Ma masuk. Tapi mereka hanyalah karyawan level terendah. Mereka tidak akan sebodoh itu untuk mempertaruhkan nyawa mereka hanya untuk menyenangkan bos mereka. Jadi mereka juga tidak mengejar mereka, hanya melihat Jerry Yang dan Charles Ma menghilang dari pandangan mereka. Kak Jerry, jika tidak di grup Yanchen, aku akan menghajar mereka habis-habisan. Tepat setelah memasuki grup Yanchen, Charles Ma mengikuti di belakang Jerry Yang dan berkata dengan ekspresi murung. Jerry Yang sedang tidak dalam suasana hati yang baik dan hanya berkata dengan acuh tak acuh, jangan khawatir, pasti akan ada waktu bagimu untuk bergerak. Membesar-besarkan masalah di depan perusahaan dan dilihat oleh banyak orang luar hanya akan menjadikan grup Yanchen sebagai lelucon. Namun di dalam grup Yanchen, tidak perlu terlalu khawatir jika melakukan sesuatu. Hari ini, grup Yanchen sebenarnya sedang mengadakan konferensi perekrutan. Saat ini, ada antrean panjang pelamar di kedua sisi aula di lantai dasar. Belum jam bekerja, jadi perekrutan belum dimulai. Kakak Yang. Pada saat ini, suara terkejut yang senang tiba-tiba terdengar. Jerry Yang menoleh ke belakang dan melihat sosok yang dikenalnya berlari dengan wajah bersemangat. Vivi, kenapa kamu di sini? Jerry Yang sedikit terkejut, dia tidak menyangka akan bertemu Vivi Han di tempat ini. Aku di sini untuk melamar pekerjaan. Wajah Vivi Han dipenuhi dengan senyuman, dia senang bertemu Jerry Yang di sini. Bagi Jerry Yang, Vivi Han seperti seorang adik perempuan dan dia sangat menyukai kepribadian gadis ini. Yang tidak dia duga adalah bahwa mutiara keluarga Han, yang sekarang menjadi keluarga nomor 1 di Provinsi Jiangping, akan datang ke grup Yanchen untuk melamar pekerjaan. Jika aku tidak salah ingat, kamu seharusnya berada di Universitas Kota Yan, di tahun ketigamu, bukan? Jerry Yang bertanya dengan curiga. Sebelumnya di Jiangsu, dia dan Alfredo Han memiliki hubungan yang baik dan sering berdiskusi bersama. Setiap kali mereka makan malam, Alfredo Han akan membawa serta cucu perempuan kesayangannya bersamanya, jadi Jerry Yang sedikit mengerti tentang situasi Vivi Han. Vivi Han menatap Jerry Yang dengan tatapan kosong dan berkata dengan sedikit tidak puas, Kak Yang, September ini, aku sudah berada di tahun keempat di universitas. Vivi Han mengenakan pakaian formal standar untuk mencari pekerjaan, yang terlihat cukup menawan. Vivi,
Siapa ini? Saat itu, seorang pria muda, yang juga mengenakan pakaian formal, berjalan mendekat, matanya penuh kesombongan. Ketika dia melihat ke arah Jerry Yang, dia bahkan agak provokatif. Vivi Han mengerutkan kening dan memelototi pemuda itu dan berkata, "Leo Song, jangan ikuti aku seperti pengikut, oke? Siapa dia itu, apa hubungannya denganmu?" Begitu Vivi Han mengatakan ini, dia sengaja meraih lengan Jerry Yang dan menatap Leo Song dengan wajah dingin dan berkata, "Sekarang, kamu tahu siapa dia, kan?" Melihat ini, mata Leo Song dipenuhi dengan amarah. Dia dengan tajam menatap Jerry Yang sambil mengertakkan gigi dan berkata, "Nak, lepaskan wanitaku." Jerry Yang mengerutkan kening, apakah hari ini adalah hari yang buruk baginya? Mengapa dia bertemu orang bodoh di mana-mana? Leo Song, tutup mulutmu. Sejak kapan aku menjadi wanitamu? Vivi Han langsung kesal dan dengan marah menegur tanpa ampun. Di sekeliling mereka ada orang-orang yang datang untuk melamar pekerjaan, dan satu persatu, mereka semua menoleh. Kemarahan di wajah Leo Song semakin menambah saat dia menatap tajam ke arah Jerry Yang dan berkata, "Nak, kamu juga datang ke grup Yan Chen untuk melamar pekerjaan, kan? Biarkan aku mengatakan yang sebenarnya, paman aku adalah wakil GM grup Yan Chen, dan dia adalah orang yang bertanggung jawab atas bagian sumber daya manusia. Jika kamu memutuskan hubunganmu dengan Vivi sekarang dan bersujud kepadaku untuk memohon pengampunan, mungkin aku akan memberimu kesempatan untuk menjadi karyawan grup Yan Chen. Kalau tidak, kamu bisa pergi sekarang, atau aku bisa menyuruh petugas keamanan grup Yan Chen untuk mengusirmu dengan satu panggilan telepon." Wajah Leo Song penuh dengan kesombongan dan rasa puas akan dirinya sendiri. Wajah Vivi Han langsung berubah dan dia berkata dengan marah, "Leo Song, aku beritahu kamu, jangan lakukan hal bodoh atau aku tidak akan pernah memaafkanmu. Vivi, kamu tahu, aku akan melakukan apa saja untukmu. Aku sudah mengatakannya, selama kamu berjanji untuk menjadi pacarku, kamu bahkan tidak perlu melamar kerja untuk menjadi karyawan grup Yan Chen. Kamu harus datang ke sini untuk mengantri, itu menyusahkan. Jika bukan karena kamu, bagaimana aku bisa menemanimu melamar kerja?" Leo Song memandang Vivi Han dan kata-katanya penuh dengan rasa posesif. Vivi Han sangat marah sehingga tubuhnya bergetar. Dia tahu bahwa Jerry Yang sangat kuat, tetapi itu hanya di tempat seperti Provinsi Jiangping. Tapi ini adalah kota Yan, sebuah kota di pusat kekuasaan, dan grup Yan Chen didukung oleh keluarga Yuan. Jelas bukan pilihan yang bijaksana untuk menyinggung keluarga Yuan dengan melibatkan Jerry Yang karena dirinya sendiri. "Kakak Yang, lakukan pekerjaanmu dulu, abaikan bajingan tak tahu malu ini." Vivi Han melepaskan lengan Jerry Yang dan berkata, "Kakak Yang, lakukan pekerjaanmu dulu, aku akan mentraktirmu makan malam nanti." Jerry Yang mengangguk, "Oke, sampai jumpa nanti malam." Setelah mengatakan itu, Jerry Yang bersiap untuk pergi. Tapi sebelum dia bisa mengambil beberapa langkah keluar, dia dihalangi oleh Leo Song. "Nak, apakah kamu menganggap kata-kataku itu angin? Vivi Han adalah wanitaku, beraninya kamu membuat janji makan malam dengannya, apakah kamu begitu ingin mati?" Leo Song meraih kerah Jerry Yang dan berkata dengan kejam, "Leo Song, apa yang kamu lakukan?" Vivi Han langsung terkejut dan berteriak dengan marah ke arah Leo Song. Jerry Yang mengangkat alisnya dan menatap pemuda sangat sombong di depannya. Dia tiba-tiba tersenyum, tetapi senyumnya sedikit menyeramkan. "Kamu mengatakan bahwa pamanmu adalah wakil GM grup Yan Chen. Bisakah kamu memberitahuku siapa namanya? Sekarang kamu tahu takut, kan? Aku akan memberitahumu. Nama pamanku adalah Sanos Song, dia adalah wakil GM grup Yan Chen, dan bertanggung jawab atas bagian sumber daya manusia. Sekarang kamu tahu takut, mengapa kamu tidak cepat berlutut dan memohon padaku untuk melepaskanmu? Kalau tidak, jika kamu tidak ingin meninggalkan grup Yan Chen hari ini, satu kata dariku dan kamu bisa dipukuli menjadi kepala babi." Leo Song memiliki ekspresi sombong di wajahnya. Dia juga menyalakan sebatang rokok dan menghisapnya. Di dinding samping,
ada tanda dilarang merokok yang menonjol, yang dia abaikan begitu saja. Mengapa aku tiba-tiba memiliki ilusi bahwa grup Yan Chen adalah milik keluarga Songmu? Jerry yang tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Leo Song tersenyum puas, kata-katamu setengah benar. Oh, bagaimana? Jerry yang tertarik. Kamu harusnya tahu bahwa di belakang grup Yan Chen berdiri keluarga Yuan. Tetapi pada kenyataannya, orang-orang dari keluarga Yuan tidak secara langsung turun tangan dalam urusan perusahaan. Saat ini, mereka membutuhkan ajudan terpercaya untuk mengurus perusahaan. Pamanku adalah ajudan terpercaya yang telah dikembangkan oleh keluarga Yuan untuk mengurus grup Yan Chen. Kamu tidak boleh meremehkan fakta bahwa pamanku hanyalah wakil GM perusahaan. Bahkan Robin Luo, GM grup Yan Chen yang baru saja menduduki jabatan itu beberapa waktu lalu, kekuatan dan statusnya di perusahaan jauh lebih rendah. Tidak ada seorang pun di manajemen puncak grup Yan Chen yang berani tidak mendengarkan kata-kata pamanku, tetapi semua orang akan menganggap kata-kata Robin Luo sebagai kentut dan mengabaikannya. Dengan kata-kataku ini, kamu harusnya tahu apa yang diwakili pamanku di grup Yan Chen, bukan? Leo Song tampak sangat ingin memamerkan kekuatannya. Dalam beberapa kata, dia menceritakan semua tentang situasi grup Yan Chen saat ini. Apa yang tidak dia sadari adalah bahwa jauh di dalam mata Jerry yang niat membunuh berkedip-kedip. Dia telah mengirim Robin Luo untuk menduduki posisi GM di kantor pusat grup Yan Chen, tetapi sekarang tampaknya dia hanya GM di namanya saja. Yang benar-benar menguasai perusahaan adalah para ajudan terpercaya yang dikembangkan oleh keturunan langsung keluarga Yuan. Yang dikhawatirkan adalah di dalam grup Yan Chen, tidak hanya ada satu Sanos Song, tetapi juga eksekutif senior lainnya adalah orang-orang yang telah dilatih oleh keluarga Yuan. Akan sulit bagi Robin Luo untuk sepenuhnya mengendalikan grup Yan Chen. Memikirkan hal ini, Jerry yang tiba-tiba menyesal karena dia tidak datang ke kota yang lebih awal untuk membantu Robin Luo mengendalikan grup Yan Chen terlebih dahulu. Namun, sekarang belum terlambat, waktunya sudah matang. Selain itu, jika dia tidak melantik Robin Luo sebagai GM, bagaimana dia bisa tahu siapa ajudan terpercaya yang dikembangkan oleh keluarga Yuan di grup Yan Chen? Sekarang sudah waktu yang tepat, bisa diselesaikan bersama. Grup Yan Chen, saatnya untuk melakukan pembersihan besar-besaran. Jerry yang tiba-tiba bergumam. Nak, aku sudah memberitahumu begitu banyak, kamu sekarang tahu posisi aku, Leo Song, di grup Yan Chen, kan? Sekarang kamu tahu, mengapa kamu tidak cepat berlutut dan memohon maaf. Leo Song mendesak. Jika bukan karena fakta bahwa Jerry yang begitu dekat dengan Vivi Han, dia tidak akan bersikeras membuat Jerry yang berlutut dan memohon pengampunan. Dia ingin membuat Jerry yang berlutut di depan Vivi Han, membiarkan Vivi Han tahu bahwa Jerry yang hanyalah seekor semut di depannya. Hajar dia. Jerry yang tiba-tiba berkata dengan acuh tak acuh. Apa yang kamu katakan? Leo Song belum menyadarinya. Saat itu, Charles Ma sudah berjalan mendekat dan meraih pergelangan tangan Leo Song dengan satu tangan. Apa yang ingin kamu lakukan? Wajah Leo Song langsung berubah. Di tangan Charles Ma, dia tiba-tiba tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan. Krak. Saat kata-katanya jatuh, suara tulang patah terdengar tajam, diikuti oleh rasa sakit yang menusuk dari pergelangan tangannya. Bersambung.